Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Wahyuni, mahasiswi Fisika, Fakultas MIPA, Universitas PGRI Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah materi yang berjudul Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial, guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampuh oleh Bapak Joni Iswan, Sarjana Sosial, Magister Sains. Apa saja yang dapat dibahas di dalam materi ini? Mari kita simak. Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Apakah kalian sudah tahu yang dimaksud sebagai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tersebut? Mari simak bersama. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikirannya dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang situasi dan posisi dirinya adalah kehidupan bersama, serta bagaimana bertanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Individu dan masyarakat. Individu berasal dari kata individuum, yang artinya yang tak terbagi. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided, yang artinya tidak dan terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan unsur psikis, unsur raga dan unsur jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, sedangkan faktor fenotip atau faktor lingkungan adalah ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau yang biasa kita sebut fisik dan psikis, yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Ada pula pertumbuhan manusia. Pertumbuhan pada dasarnya adalah proses asosiasi. Pada proses asosiasi yang primer adalah bagian-bagian yang ada lebih dahulu, sedang keseluruhan ada pada kemudian. Bagian-bagian ini terikat satu sama lain menjadi keseluruhan oleh asosiasi. Dan ada pula pendirian nativistik. Menurut para ahli dari golongan ini berpendapat bahwa pertumbuhan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Misalnya, kemiripan antara orang tua dengan anaknya. Contoh, seorang ayah memiliki keahlian di bidang seni lukis, maka kemungkinan besar anaknya juga akan memiliki kemampuan yang sama, yaitu kemampuan seni lukis.
dan sejenisnya. Ada pula pendirian empiristik dan environmentalistik. Menurut pendirian ini menolak dasar dalam pertumbuhan individu dan lebih jauh menekankan pada lingkungan dan konsekuensinya. Hanya lingkunganlah yang banyak dibicarakan. Pendirian semacam ini biasa disebut pendirian yang environmentalistik, sehingga dapat dikatakan bahwa pendirian ini pada hakikatnya adalah kelanjutan dari sistem empirisme atau dari paham empirisme. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Konteks sosial sama dengan setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Manusia juga sama dengan makhluk sosial, karena ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Kebutuhan untuk berteman dengan orang didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya. Manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia atau di tengah-tengah masyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial itu karena manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Manusia tunduk pada aturan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia juga memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan seseorang atau dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, menurut Cooley memberi nama looking glass self untuk melihat bahwa seseorang dipengaruhi oleh orang lain. Cooley pun berpendapat bahwa looking glass self terbentuk melalui 3 tahapan. Pada tahapan yang pertama, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Pada tahapan kedua, seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Dan pada tahapan yang ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya itu. Menurut George Herbert Mead, pada tahap pertama, play stage, seorang anak kecil mulai belajar mengambil peranan orang-orang yang berada di sekitarnya. Peranan orang dewasa lain dengan siapa ia sering berinteraksi. Game stage, seorang anak tidak hanya telah mengetahui peranan yang harus dijalankannya, tetapi telah pula mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh orang lain dengan siapa ia berinteraksi. Contohnya dari Mead, ialah keadaan sebuah pertandingan. Seorang anak yang bermain dalam suatu pertandingan tidak hanya mengetahui apa yang diharapkan orang lain darinya, tetapi juga apa yang diharapkan dari orang lain yang ikut bermain pada tahap ketiga sosialisasi. Seseorang dianggap telah mampu mengambil peranan-peranan yang dijalankan orang lain dalam masyarakat, mampu mengambil peranan generalized others. Manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu alasan yang pertama, manusia tunduk pada norma sosial aturan. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia atau di tengah-tengah masyarakat. Menurut Craig, ciri atau unsur masyarakat
adalah 1. Kumpulan orang. 2. Sudah terbentuk dengan lama. 3. Sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri. Keempat, memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. Craig dan Ballard Hay pada tahun 1975 memiliki unsur masyarakat adalah yang pertama, kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi. Dan yang kedua, kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama. Yang terakhir, yang ketiga, memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama. Masyarakat menurut Fairchild pada tahun 1980, 1. Kelompok manusia. 2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama. 3. Adanya pertahanan dan kekekalan diri. 4. Adanya kesinambungan. 5. Adanya hubungan yang pelik di antara anggotanya. Masyarakat setempat atau komunitas. Komunitas merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih kecil, serta mereka lebih terikat tempat atau teritorial. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Setiap community sentimen memiliki unsur. Unsur yang pertama yaitu seperasaan. Yang kedua, sepenanggungan, dan yang ketiga, saling memerlukan. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. Bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial yang dapat juga dinamakan proses sosial. Karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, ada pula faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, yaitu 1. Faktor imitasi. Faktor imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik itu sikap penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya. Yang kedua, faktor sugesti. Faktor sugesti adalah suatu proses di mana seseorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu. Yang terakhir, faktor simpati. Faktor simpati adalah suatu proses seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ataupun ada kekurangan materi, saya mohon maaf. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.